Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Sport. Kita awali edisi kali ini dari yang masih bingung soal VAR. Jadi ada yang nanya, Bang, kok VAR cuma dipasang di 3 stadion? Berarti stadion yang lain nggak pakai VAR dong? Ya nggak gitu juga. Jadi gini, kata LIB lu ya, cuma ada 3 stadion yang memenuhi syarat untuk dipasangi VAR, yakni Iwayan Dipta, Manahan Solo, dan GBT. Ini VAR yang permanen lu ya. Maksudnya VAR ini ada VAR roomnya alias ada ruangan VAR-nya. Sementara stadion lain tetap ada VAR-nya, cuma pakai mobil VAR. Jadi ya semuanya pakai VAR, tapi nggak yang permanen, nggak semuanya pakai permanen gitu maksudnya. Ya emang sih agak kontroversi juga. Kenapa demikian? Sebab di Piala Dunia U17 kemarin kan ada 4 stadion yang dipakai, yakni JIS, SJH, GBT, dan Manahan. Ya kok cuma 3 sih, yakni Dipta, GBT, dan Manahan yang dipakai yang memenuhi syarat. Lalu apa kabar dengan SJH dan JIS yang udah pernah pakai VAR? Kok nggak bisa dipasangin VAR lagi sih? Lalu jika pakai mobil VAR, ini tuh rawan kecurangan sebab petugas VAR mobil itu kan adanya di luar stadion atau di parkiran lah. Ini kan akan memudahkan oknum-oknum nakal buat nyabut tase VAR. Kita kasih contoh di Liga Vietnam pun sempat nih pakai mobil VAR dan ini kacau. Banyak kecurangan sampai akhirnya Vietnam pun stop nih pakai mobil VAR dan pakai VAR yang permanen. Tapi ya mau gimana lagi, inilah kenyataan sepak bola kita. Fasilitas stadion yang kurang, terus juga adanya niat-niat dari orang-orang tertentu dan lain-lain yang bikin sepak bola kita ya seperti ini. Jadi nikmatin saja. Bagi kalian yang belum tahu atau belum pernah melihat ya, inilah video di mana awal mulanya Sintayong ini dibenci oleh lokal Pret. Video ini beredar pada bulan Mei 2022. Kala itu Sintayong bilang masalah timnas yang paling besar salah satunya adalah pemain itu melupakan hal-hal yang diajarkan atau istilahnya pemain ini melupakan apa yang udah diajarkan. 우리가 가장 문제점이 masalah kita paling besar 훈련하다가도 다른 걸 딱 넘어가면 latihan. 금방 뭐 했는지 우리 선수들 많이 까먹어. Kalau misalnya lanjut sesi berikutnya, 그게 뭘까? sesi sebelumnya dilupakan lagi. 딱 두 가지야. Kenapa coba? Ada 한 dua hal. 가지는 Satu, 머리가 나쁜 거. bodoh, 두 번째는 집중이 없더라. kurang fokus. Jadi Sintayong bilang ada 2 faktor kenapa hasil latihan itu dilupakan oleh pemain. Yang pertama adalah bodoh, yang kedua kurang fokus. Nah video inilah yang dianggap oleh para lokal Pret kalau Sintayong ini merendahkan pemain lokal kita. Apalagi kita tahu Sintayong ini pernah menyatakan saat pertama kali melatih timnas, dia ini bilang pemain kita ini passing aja salah, gimana bisa kuasai teknik. Makanya sejak saat itu para lokal Pret pun geram dan selalu berupaya hingga saat ini ya untuk menyingkirkan Sintayong karena dianggapnya Sintayong ini terlalu merendahkan pemain lokal kita. Padahal ya kita tahulah selain itu juga ada maksud masuk tertentu lain. Salah satunya adalah kalau Sintayong masih di timnas, para lokal atau mungkin oknum-oknum tertentu kali ya nggak bisa nitipin pemain dengan seenaknya ke timnas. Itu yang jadi poin utama. Nah puncaknya ada di bulan 8 2022. Saat itu timnas U16 juara AFF dan kala itu Marcus Horizon ucapkan kata-kata lokal Pret seolah menyindir Sintayong jika dengan skuad lokal aja kita atau timnas bisa juara. Padahal di video ini tuh ada terusannya, yakni Sintayong itu bilang jangan terlalu banyak berlari sebab itu akan menguras stamina yang akibatnya kecapean dan fokus pun hilang, akhirnya melupakan semua yang sudah diajarkan dalam latihan. Dijelaskan oleh asisten pelatih timnas atau mungkin sekarang tepatnya jadi pelatih timnas U16 kali ya, Nova Arianto. Jika Sintayong itu memberikan contoh,
Di Asia dan Eropa itu batas maksimal seorang pemain atau stamina seorang pemain itu adalah 60 menit bermain, baru boleh drop. Tapi kenyataannya di timnas Indonesia stamina pemain kita maksimalnya itu main cuma 25 sampai 35 menit dan langsung drop. Dan inilah salah satu penyebab hilangnya fokus timnas dan akhirnya kedodoran di menit-menit akhir, dan inilah pernyataan dari Nova Arianto. Karena hingga saat ini kita sering lihat, pemain timnas 16, 19 pemainnya sangat dewasa, sangat bagus, tapi masuk di level senior itu hilang semua. Karena apa ya? Secara mental mereka lepas dari secara mental yang membuat mereka tidak bisa sampai di level senior. Itu yang harus menjadi concern kita sih untuk memperbaiki di pembinaan usia dininya. Gusin juga banyak melakukan analisa karena dari menit bermain bersihnya Liga Indonesia itu hanya 35-40 menit dalam 90 menit. Padahal di level Asia itu sebenarnya 60-70 menit. Itu yang menjadi concern Gusin memperbaiki. Harusnya kita juga harus bisa jam bersihnya tuh harus sampai 60-70. Berarti kalau selama ini hanya 45-35 kan sisanya itu ngapain, ada yang tidur, ada yang... Nah, gimana komentar kalian? Silakan komentarnya masing-masing. Kami nggak mau lagi berkomentar lah. Silakan kalian saja yang berkomentar. Kita beralih ke berita klub dari Persib Bandung. 10 laga tersisa di Liga 1 musim ini. Kabar pun berseliweran di media massa manapun ya soal Persib nih, apalagi jika nanti Persib ini gagal juara di musim ini. Berita soal Persib pun yang kabarnya akan merombak full skuadnya pun udah rame mencuat di mana-mana. Nama-nama pun bermunculan tentang siapa-siapa aja yang akan terdepak dari Persib. Dan uniknya dari sejumlah nama yang diberitakan tadi, ada 2 nama yang menjadi kesayangan bobotoh lah, David Da Silva dan Ciro Alves. Dan berikut nama-nama yang katanya, catat ya, katanya lo ya, akan terdepak dari Persib musim depan. Dan juga kami akan berikan analisa kami ya. Ada Victor Igbonevo, Ahmad Jufrianto, Abdul Aziz, Ezra Walian, Ciro Alves, David Da Silva, Febri Haryadi, Maklok, Teja Paku Alam, Erianto, Edo Febriansa, dan Reki Rahayu. Oke, ini pendapat kami pribadi loh ya. Jika Igbonevo ini sih mungkin aja, sebab Victor ini kan udah tua dan Victor ini udah kursus kepelatihan. Jadi ya kemungkinan kalau nggak juga pensiun ya berarti dia pindah ke Liga 2. Sementara kalau Jupe, ya ini sih kalian udah pada tahu lah, kalau Jupe itu musim depan akan jadi asisten pelatih di Persib. Meskipun kabarnya Paul Mustard di Persebaya pun tertarik pada Jupe. Lalu ada Abdul Aziz, ini menurut kami sih mungkin aja, sebab meskipun kontraknya masih lama sampai 2026, tapi Hodak kurang puas sama Aziz, yang kemungkinan Aziz pun akan dipinjamkan. Bagaimana dengan Ezra? Ezra udah bilang sendiri tuh nasibnya, karena dia juga nggak tahu nasibnya di Persib, sebab kontraknya aja belum diperpanjang. Dan kalau melihat dari gestur Ezra saat diwawancara, ini kayaknya sih ada kemungkinan Ezra ini akan out dari Persib, tapi nggak tahu lah. Ini kami pastikan masih 50-50 kalau kami. Bagaimana dengan Ciro Alves? Ini pendapat kami pribadi loh ya. Menurut kami sih ini agak mustahil kalau Ciro Alves ini dilepas, sebab Boyan Hodak aja bilang dan minta Ciro ini diperpanjang, yang artinya Ciro Alves ini tuh salah satu pemain kesayangan Boyan Hodak. Tapi ya kita nggak tahu kalau Cironya yang justru ingin keluar dari Persib. Lalu soal David Da Silva, ya kalian udah tahu lah, DDS ini ingin pulang ke Persebaya. Meskipun faktanya Hodak ini masih pengen DDS ini stay di Persib. Jadi kalaupun musim depan DDS ini hengkang, ya ini murni keinginan DDS sendiri. Bagaimana dengan Febri Haryadi? Kami sih ya pengennya tetap ya Febri ini di Persib buat jadi salah satu legenda Persib. Tapi kalau masih terus-terusan seperti ini ya, ini berat buat kami ya. Apalagi kalau Jajang Nurjaman kembali melatih klub Liga 1, ya otomatis kemungkinan Febri pun akan ikut janur. Sebab di Persib kalau begini terus ya Febri akan sulit dapat tempat utama. Lalu soal Maklok, kami pribadi nggak tahu ya kalau soal Maklok, sebab beberapa kali Hodak ini nyentil Maklok soal performanya dah, dan Klok juga udah ngasih sinyal atau kode kalau dia ini akan ke Bali United. Tapi prediksi kami pribadi soal Klok ini ya ini 50-50.
Lalu Teja Paku Alam, kalau Teja si kecil ya kemungkinan Persib mau lepas Teja kecuali Teja sendiri yang ingin pergi. Sebab ada beberapa klub yang udah nawarin ke Teja seperti Dewa United dan Semen Padang. Bagaimana dengan Erianto ya? Kalau ini sih nggak usah dibilang lagi, udah dipastikan musim depan ini pasti dilepas secara permanen. Lalu ada Edo Febriansa. Kalau Edo kami masih bilang 50-50. Soalnya meskipun ya Persik Kediri dan Persebaya ini udah ngajuin tawaran sama Persib untuk Edo, tapi kita tahu lah di Persib ini Edo kontraknya masih ada sampai 2025. Lalu soal Reki Rahayu, nah kalau prediksi kami ya, kalau salah ya wajar namanya prediksi ya, Reki tetap out musim depan sebab ya udah nggak dapet tempat di Persib saat ini, apalagi di bekap cedera terus. Ya ini sih cuma pandangan kami aja ya, boleh sekalian setuju, nggak setuju juga nggak apa-apa. Dari Dewa United, pelatih Dewa United Jan Olde Rickering ikut mengomentari soal pemanggilan pemain ke Timnas U23. Menurut Olde, bukan masalah klub mau lepas atau tidak, tapi Olde lebih meminta kerjasamanya PSSI pada klub. Atau istilahnya ada perhatian lah PSSI buat klub. Misalnya saat ambil pemain dari klub, PSSI ini harus ngasih solusi buat klub. Karena klub pun pemainnya pasti berkurang karena dipanggil ke Timnas. Atau istilah kasarnya, Olde ini meminta PSSI atau menilai PSSI kalau ambil pemain ya main ambil aja, nggak ada pembicaraan dulu dengan klub, cuma lewat surat panggilan doang. Sementara klub yang pemainnya diambil pusing karena harus kehilangan pemain tersebut. Lalu Olde pun nyorotin TC Timnas yang terlalu panjang sampai 2 bulanan yang menurut Olde ini sangat merugikan klub. Udahnya dipanggil TC yang lama, ujung-ujungnya pemain itu nggak dipakai di Timnas. Nah ini pernyataan dari Jan Olde Rickering. Yeah, but it's. I think these issues are not only a problem of Dewa, of Persija, or whatever. I think that and the federation and the clubs should work together to find what is the best development for the talents. So we have to communicate. We have to. Now I will have Caviato 2 weeks and he will disappear again. I think 2 months. Okay, if we have communication and we agree and we talk about how he has to develop, what he has to, then I think it can be good for the players. And so I think it's not for coaches to make a statement. It's for clubs and federation to find out what is the best for the young talents. Dari Rans Nusantara FC, bek Rans asal Portugal Angelo Meneses ikut mengomentari dan memberikan pandangannya pada Liga Indonesia dan para pemain Indonesia. Menurut Meneses, Liga Indonesia itu sebenarnya bagus, bahkan bisa dibilang lebih bagus dari Liga Armenia yang pernah ia rasakan. Cuma menurut Meneses, kekurangan di Liga Indonesia itu tentu saja selain faktor fasilitas ya, juga dari segi permainan para pemain Indonesia itu sendiri. Menurut Meneses, kesalahan pemain Indonesia itu terlalu banyak berlari, sementara skill tak dikuasai. Dan ini menurutnya nggak bagus dalam sepak bola modern, sebab di sepak bola modern itu yang dibutuhkan bukan cuma lari, tapi juga kecerdasan otak. Menurut Meneses, pemain itu harus tahu kapan saat lari dan kapan saat mengatur tempo. Saat pertama kali saya main di Rans, saya kaget kenapa pemain Indonesia bermain seperti itu. Mereka terlalu banyak berlari, tapi skill tidak bagus. Ini tidak bagus dalam sepak bola karena pemain akan cepat lelah dan hilang fokus. Pemain itu harus pintar kapan dia lari dan kapan dia atur bola. Dan saya rasa wajar jika klub Indonesia selalu susah atau selalu kalah jika main melawan tim-tim luar. Sebab cara main di sini yang membuat mereka itu kalah, ujar Meneses. Gimana pendapat kalian nih? 우리가 가장 문제점이 Masalah kita paling besar. 훈련하다가도 다른 걸 딱 넘어가면 Latihan. 금방 뭐 했는지 선수들 많이 까먹어. Kalau misalnya lanjut sesi berikutnya, 그게 뭘까? sesi sebelumnya dilupakan lagi. 딱 두 가지야. Kenapa coba? Ada 한 dua hal. 가지는 Satu, 머리가 나쁜 거. bodoh.
두 번째는 집중이 없더라. kurang fokus. 둘 중에 한 가지가 있는 거야. Salah satu pasti ada.